Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Lanai. Pada 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun, pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam penguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Keperserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Joko Widodo menerima laporan adanya kapal asing yang masuk perairan Indonesia. Ada kapal Tiongkok dan Amerika yang sempat masuk ke perairan Indonesia. Nelayan di Kepulauan Riau resah dengan keberadaan kapal asing yang berlayar di Laut Natuna. Para nelayan di Laut Natuna nampak mengungkapkan keresahan atas keberadaan kapal militer asing. Mirsa, tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyergap 2 kapal asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna. Rentetan tembakan terpaksa dilepaskan tim patroli Kementerian Kelautan Perikanan pada 2 kapal nelayan asing yang melanggar batas di perairan Natuna. Permasalahan yang pernah terjadi di Kepulauan Natuna. Pada konfrontasi pertama, yaitu tahun 1962 sampai 1966, Malaysia pernah mengklaim bahwa secara sah seharusnya Kepulauan Natuna adalah kepulauan milik negara jiran Malaysia. Lalu pada Maret tahun 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dan Cina terjadi, lantaran ada kapal asing milik Cina yang masuk ke perairan Kepulauan Natuna Indonesia. Pada tahun 2009, Cina melanggar 9 titik yang ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut Cina Selatan dan mengklaim bahwa itu adalah zona ekonomi eksklusifnya. Lalu pada tahun 2010, Indonesia terlibat dalam sengketa itu karena keseluruhan wilayah yang diklaim Cina yang termasuk di dalamnya merupakan zona ekonomi eksklusif, yaitu yang berada di kawasan utara di Kepulauan Riau, yaitu Pulau Natuna. Menurut data di laman kemendagri.go.id, Indonesia berada di peringkat ke-7 sebagai negara terluas dengan wilayah 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 16.056 pulau yang sudah diberi nama dan terverifikasi, serta memiliki perbatasan mencapai 99.000 km. Lantas, bagaimana upaya kita sebagai warga negara dalam mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia yang begitu luas? Salah satunya adalah dengan melakukan bela negara. Bela negara yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 19 Desember merupakan suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada 3 yang merupakan dasar hukum bela negara. Yang pertama, UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3, yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1, yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2. Yang pertama, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang kedua, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagai dimaksudkan dalam Ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau bisa disebut TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.